Jika tanaman banyak diberikan unsur N atau nitrogen, maka pertumbuhan tanaman akan mencegah terjadinya penyebaran jamur seperti layu fusarium, bercak daun, tanaman mudah layu dan tidak tahan kekeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022. Usia cabai tanpa mulsa ini sekarang sudah 57 hari setelah tanam. Setelah usia 50 HST ke depan, saya akan upload perawatan cabai tanpa mulsa ini setiap minggunya ya. Semua itu untuk memperpendek waktu dan durasi video. Jika di antara sahabat ada yang bertanya, kenapa pertumbuhan cabai yang saya tanam ini tidak sama rata ya? Ada yang kerdil, ada yang tinggi, ada yang sudah berbunga dan berbuah, ada juga yang belum. Dan tidak seperti petani lain yang pertumbuhannya bagus. Hal terpenting yang harus sahabat ketahui bahwa budidaya cabai itu tidak semudah dan segampang seperti yang dilihat dan dibayangkan. Selain itu, saya menanam cabai ini tidak berbekal modal yang banyak ya, hanya bermodalkan sederhana, sehingga tanpa dilakukan olah tanah yang baik, hanya penggemburan tanah, lalu dibuat bedengan, kemudian tanam. Penggunaan pupuk dan obat pun dengan harga terjangkau atau serba murah, ditambah tanpa menggunakan plastik mulsa. Tapi apapun cara yang saya lakukan dan apapun masalah yang terjadi saya maklumi. Karena proses persiapan dan perawatan yang saya lakukan tidak maksimal 100%, karena minimnya biaya yang saya miliki. Tapi dengan kondisi cabai seperti ini, banyak hal dan pengetahuan yang saya dapat. Sejauh ini cabai-cabai ini terbilang aman dari penyakit layu, patek atau mati ya, hanya bermasalah dari pertumbuhan saja. Jika setelah pindah tanam, cabai-cabai ini saya lakukan pemupukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK 1616, saya meyakini bahwa pertumbuhan cabai-cabai ini akan sama rata dan tumbuh tinggi. Tapi akan banyak sebuah resiko ke depannya ya, jika saya pakai cara seperti itu di musim hujan seperti sekarang. Jika tanaman banyak diberikan unsur N atau nitrogen, maka pertumbuhan tanaman akan cepat tinggi dan banyak menghasilkan tunas. Tapi kelemahan dari tanaman tersebut memiliki batang dan ranting yang rapuh atau tidak kokoh, sehingga tanaman mudah roboh atau patah, baik ketika diterpa angin atau tidak kuat saat menahan bobot buah yang banyak. Selain itu, tanaman akan mudah terserang penyebaran hama dan penyakit di saat tanaman tersebut mulai memasuki fase pembungaan dan pembuahan. Terkadang tanaman malas untuk berbunga dan berbuah karena tanaman akan terfokus kepada pertumbuhannya. Kemudian penyakit yang sering terjadi adalah layu fusarium, bercak daun, busuk Phytophthora seperti mati pucuk, layu kuncup, busuk akar, kemudian bunga dan buah terjadi kerontokan. Untuk mencegah masalah tersebut, maka cara yang saya lakukan tidak banyak melakukan pemupukan. Pemupukan hanya dilakukan setiap 10 hari sekali dengan kandungan unsur N atau nitrogen yang rendah, sehingga efek yang terjadi pada tanaman ini pertumbuhannya lambat atau kerdil. Tapi kelebihan cabai tanpa mulsa ini terbilang aman dari serangan hama dan penyakit yang fatal. Dan semoga perjuangan saya dalam merawat cabai-cabai ini membuahkan hasil ya. Kemudian untuk cabai yang pertumbuhannya lambat atau kerdil, terlihat perkembangannya semakin membaik setelah dilakukan pengobatan beberapa tahap. Ini bukti fisik pengobatan tahap ke-1. Dan ini setelah pengobatan tahap kedua. Lalu ini pertumbuhan saat ini. Untuk cara atasi cabai kerdil akan dipublikasikan setelah dilakukan pengobatan tahap berikutnya ya. Mohon bersabar karena yang namanya pengobatan butuh sebuah proses dan penelitian yang panjang, agar setiap konten yang saya bagikan benar-benar berkualitas dan memberi banyak manfaat. Karena mengatasi sebuah masalah tidak bisa disulap atau disihir. Sebelum masuk ke proses perawatan cabai tanpa mulsa, saksikan cuplikan berikut ini.
Sekarang hari Rabu tanggal 13 Desember tahun 2022. Jadwal saya hari ini di usia 52 hari setelah tanam akan melakukan penyepraian pupuk mikrofertilizer di mix dengan insektisida berbahan aktif limidaclorophyd untuk pengendalian hama sasaran. Dikarenakan tanaman cabai rawit ini berdampingan dengan tanaman terong ungu, sehingga saya lakukan penyepraian insektisida setiap 2 kali dalam seminggu dengan bahan aktif yang berbeda. Karena tanaman terong adalah salah satu tempat ataupun inang yang paling disukai hama thrips untuk berkembang biak dengan cepat. Sejauh ini pencegahan yang saya lakukan dalam penggunaan insektisida untuk pencegahan hama thrips terbilang masih bisa dikendalikan ya, meskipun ada beberapa tanaman yang terserang, tapi sudah dilakukan 3 kali pengobatan dan sekarang tanaman yang terserang thrips dalam proses pemulihan. Oke kawan, untuk jadwal di usia 52 hari setelah tanam hanya dilakukan penyepraian pupuk mikro dan insektisida. Oke, kita ketemu di kegiatan berikutnya. Pagi ini cuaca terlihat panas dan cerah ya. Di usia 54 hari setelah tanam, saya aplikasikan kalsium dengan cara spray. Kalsium memiliki peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, apalagi saat tanaman sedang masa generatif atau masa pembungaan dan pembuahan. Ada banyak manfaat unsur kalsium atau Ca untuk tanaman, diantaranya meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan penyakit, merangsang pembentukan bulu akar, memperkuat batang tanaman agar tidak mudah rebah atau patah, dan banyak manfaat lainnya. Jika tanaman kekurangan kalsium, maka tanaman mudah layu dan tidak tahan kekeringan, mudah terserang patek atau antraknos, rentan terserang virus kuning atau Gemini. Buah cabai tidak sempurna ya, terlihat keriput atau bengkok, buah mudah gugur atau rontok, dan beberapa masalah lainnya jika tanaman kekurangan Ca atau kalsium. Untuk dosis kalsium yang saya gunakan 1 sendok makan tiap 5 liter air yang digunakan. Untuk mencegah terjadinya patek atau antraknos pada buah, saya aplikasikan kalsium ini seminggu 2 kali. Karena kalsium salah satu dari beberapa cara yang mampu mencegah terjadinya serangan patek atau antraknos. Oke kawan, untuk kegiatan hari ini hanya dilakukan penyepraian kalsium. Kita ketemu di hari Sabtu di usia 56 hari setelah tanam, penyepraian fungisida, insektisida, dan pupuk buah. Sayang sekali semprotan yang saya miliki dicuri orang yang tidak bertanggung jawab ya. Sehingga untuk sementara ini saya mencari pinjaman semprotan setiap melakukan penyepraian. Meskipun jika menurut sahabat semprotan itu dibilang murah, tapi bagi saya terbilang mahal ya. Saya memulai karir membuat konten-konten ke YouTube dengan semprotan itu. Mudah-mudahan saya ada rezeki supaya bisa beli semprotan yang baru. Sekarang hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022. Hari ini jadwal penyepraian fungisida, insektisida, plus pupuk buah. Di usia 56 hari setelah tanam, tanaman semakin banyak memproduksi pembungaan dan pembentukan buah. Untuk perawatan cabai di musim hujan harus lebih ekstra dilakukan ya, agar tidak terjadi kerontokan pada bunga dan buah, dan menjaga tanaman cabai ini dari serangan atau penyebaran penyakit akibat spora jamur. Untuk fungisida saya masih gunakan yang memiliki cara kerja sistemik berbahan aktif dari mancozeb, bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan bercak daun, layu fusarium, dan penyakit lainnya. Untuk dosis saya gunakan 1 sendok makan tiap 5 liter air yang digunakan. Kemudian untuk rollingan insektisida saya gunakan bahan aktif pentoat. Ciri khas dari insektisida ini memiliki aroma yang sangat bau menyengat ya, sangat tepat untuk mengusir lalat buah dan hama lainnya. Untuk dosis saya gunakan kurang lebih 5 mili.
Penyepraian di usia 56 hari setelah tanam, saya tambahkan pupuk buah dengan harga yang relatif murah ya, kurang lebih Rp14.000 kemasan 100 gram. Kelebihan dari gandasil buah ini terdapat unsur hara N atau nitrogen sebesar 6%, kalium 30%, fosfor atau fosfat sebesar 20%. Siang ini di hari Sabtu saya lakukan banyak pruning atau pemangkasan tunas ya. Meskipun tunas-tunas ini kondisinya sedang pembentukan bunga, tetap saya buang. Semua ini saya lakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran jamur seperti layu fusarium, bercak daun, busuk Phytophthora, dan penyakit lainnya. Selain itu, pemangkasan tunas saya lakukan agar pertumbuhan tanaman ini tumbuh lebih tinggi dan menambah bobot pada setiap buah. Baik kawan, itulah informasi dari perawatan cabai tanpa mulsa mulai dari usia 50 hingga 57 hari setelah tanam. Untuk perawatan di usia 57 hingga 64 HST akan dibuat di konten berikutnya atau part 8. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.